milenial nih, aku jujur aja ya, kita tuh udah nggak makan sama janji-janji gitu. Maksudnya semua orang juga janji-janji kok, apalagi kalau kita datang nih ngomong, saya tuh bawa program A, B, C, janji saya tuh ini gitu. Itu tuh kayak, bullshit lah, sorry ya, maksudnya kayak gitu, omong kosong lah gitu kan. Nah tapi sekarang yang aku lebih kayak bersosialisasi sama mereka. Mereka maunya apa gitu, nah kita dengarkan. Sebenarnya tuh konstituen itu cuma butuh didengarkan. Kalau saya mungkin tidak hanya di milenial ya Bapak ya, untuk umum juga gitu. Dari segi perekonomian, lebih ke kreativitas perekonomian, UMKM, dari bagaimana agar anak muda itu lebih mencintai produknya. Jadi kebetulan karena saya seorang ketua DPW Serikat Muslim Indonesia dan juga Federasi Nasional, saya juga aktif di Sumbar. Kebetulan yang memotivasi saya karena saya kebanyakan kerja di pusat, saya melihat di Sumatera Barat kurangnya program, pelatihan, perhatian. Jadi apa salahnya saya sebagai kaum milenial untuk mengembangkan tanah negeri saya sendiri, kampung sendiri. Kita milenial nih, milenial ya. Pengennya sih ngambil posisi di politik karena jujur milenial ini kan apatis nih sama politik. Mungkin kita lihat tuh politik sekarang hancur-hancuran gitu loh. Maksudnya ya kita lihatlah korupsi di mana-mana ini segala macam. Dengan masuknya kita semoga membantu membawa perubahan di dalam situ. Kalau untuk saya, kembali lagi sama sebelumnya saya katakan, saya dengan pembuktian. Dengan pembuktian pastinya menepis image gitu, karena slogan sewaktu saya kampanye pasti saya mengatakan saya untuk ada di DPR di Senayan itu tujuannya untuk membawa suara Rahna Minang. Karena sekarang calon pemilih kita hampir 50% itu milenial, makanya kita memberdayakan terus gimana cara kita milenial ini sama Gen Z nggak apatis lagi sama politik, ya kita yang aku harapkan mereka mau bergabung bersama kita. At least kalian tuh mau belajar untuk berpolitik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan buat semua ya. Kita jumpa lagi di acara Banpol 24 ya. Program acara ini dipersembahkan oleh Ina News untuk menghadapi kontestasi di pemilu 2024, di mana pada program ini Ina News menyelenggarakan sebuah diskusi atau sebuah obrolan dengan orang-orang hebat ya. Kebetulan hari ini saya merasa terhormat sudah kedatangan dua wanita hebat ya yang sudah ada di samping saya. Nah, di acara ini Banpol 24 ini kebetulan hari ini kita bicara tentang masalah caleg ya. Kebetulan caleg calon anggota legislatif ini adalah perempuan. Makanya di sini saya coba mau bicara dulu sedikit bahwa keterlibatan perempuan dalam area politik menjadi salah satu agenda penting dalam negara demokrasi. Tindakan afirmatif kebijakan dalam bentuk kuota minimum 30% perempuan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, politik merupakan sesuatu yang sejatinya dipandang dan dijalankan secara baik. Apalagi bagi perempuan, di mana belum banyak jumlah yang terlibat dalam perpolitikan di Indonesia. Meskipun sudah diatur bahwa keterwakilan pencalonan di lembaga legislatif semua tingkatan harus mencapai 3% dari kuota. Nah, pengalaman pada setiap momentum pemilu, ini perempuan seringkali dijadikan sebagai objek untuk mendapatkan suara, bukan sebagai pelaku. Nah, sedangkan setelah pesta demokrasi, beberapa dari mereka tetap masih menjadi kelompok termarginalkan secara hak. Nah, karena sebenarnya politik itu sangat baik, jadi para perempuan jangan sampai nanti saat pemilu atau pilkada dimanfaatkan sebagai alat untuk mencari suara dukungan. Tetapi setelah selesai ditinggalkan begitu saja. Nah, perempuan harus turut serta memperjuangkan hak dan aspirasi. Setuju ya? Sepakat ya? Nah, Sobat Banpol 24, kebetulan di sebelah saya ada wanita-wanita hebat. Ini semua dari organisasi yang sangat berpengaruh lah di Indonesia ya. Kebetulan mungkin Sobat Banpol, saya perkenalkan di sebelah saya ada Unive ya. Unive. Nah, satu lagi ada, saya panggil kakak atau ibu nih? Aduh, enaknya aja lah. Ini ada
ada Kak Rahma lah ya. Kak Rahma diusung dari Partai Hanura. Hati Nurani Rahma. Hati Nurani Rahma. Rahma. Kalau V diusung dari mana, V? PKB satu untuk kanan Minang. Satu PKB. Bangkit Solid menang. Oke. Kalau Sobat Banpol coba. Kalau V dapilnya mana ya? Saya kebetulan dapil saya di Sumatera Barat 2. Sumatera Barat 2. Kalau Kak Rahma? Aku di DKI Jakarta 3, dapil Jakarta Barat, Utara, Kepulauan Seribu. Oh, lumayan juga ya, gitu. Nah, DPR sebenarnya RI mbaknya. iya DPR RI ya? Iya, DPR RI ya? Semangat Oh, kita. juga sama. Keren. Mbak juga. Iya. jadi itu jadi nanya-nanya nih gimana? Iya, gak apa-apa. Kita ngobrol seru aja. Kita kayak ngerumpi aja lah. Jadi Sobat Banpol, ternyata yang saya hadirkan ini tamu saya adalah mewakili untuk di DPR RI ya. Iya. Berat banget ya, gitu. Butuh berapa suara sih kalau untuk ke DPR RI? Minimal. Aku dulu nih. Boleh. Mbak dulu. Jawabannya pasti sama kan angkanya kan? Beda dong. Kan tiap wilayah Tiap wilayah beda. Oh iya, jumlah DCT-nya ya? enggak, penduduknya. Penduduknya. Iya. Kalau V berapa? Ini V? 15.000? 15.000 mungkin. 15.000. Karena Sumatera Minimal Barat ini kan 15.000. kecil, Ah, ah. nggak sebesar Jawa Timur, Jawa Barat, dia kecil. Dapil aja juga terbagi cuma 2. Dapil Sumatera Barat 1 sama Sumatera 2 ya? Iya. Oh, kalau Kak Rama? Minimal berapa? Aku aman tuh di 100.000. Oh, 100.000 Banpol. Sanggup? Insya Allah. Berat banget ya? Ada lah, maksudnya ada. Even nggak nyampe 100.000, tapi kita mengusahakan deket-deket situ gitu. Berat banget ya, 100.000. Itu minimal ya? Ada kalau dilihat dari data 2019 itu ada yang di bawah 50.000 dan dia jadi Bisa dewan. masuk. Nah itu mungkin yang akan kita goyang gimana ceritanya lah itu. Mungkin kalau prediksinya kan sekarang di 60.000 lah. 60.000 bisa Tapi masuk. Kan, iya. Kalau paling aman kan di 100. Ya, oke. Ini sobat kita korek terus ya. Ini baru pertama kali mencalonkan diri ya. Iya. Baru pertama kali. Unive juga. Baru pertama kali. Kalau apa sih yang bikin gue mau calon ini gitu loh, menjadi anggota legislatif. Apa sih motivasi yang ada di dalam diri itu? Pengen banget nih menjadi calon gitu. Mulai dari Unive dulu deh. Motivasi sendiri kebetulan karena saya seorang ketua DPW Serikat Muslim Indonesia dan juga Federasi Nasional. Juga saya juga aktif di Sumbar. Kebetulan yang memotivasi saya karena saya kebanyakan kerja di pusat, saya melihat di Sumatera Barat kurangnya program, pelatihan, perhatian. Jadi apa salahnya saya sebagai kaum milenial untuk mengembangkan tanah negeri saya sendiri, kampung sendiri. Berarti Unive asli Sumatera Barat ya? Iya, kebetulan dapil juga kampung saya sendiri. Jadi ceritanya pengen bangun tanah kelahiran lah ya? Iya, tanah kelahiran dan seluruhnya sebetulnya. Oke. Nah, bagus lah. Keren. Kalau Kak Rama? Aku sebenarnya karena balik lagi sih, basicnya emang dari keluarga politik, cuma bukan politik yang itu ya. Ya. Nah, itu satu. Terus kedua memang gimana ya, kita milenial nih, milenial ya. Pengennya sih ngambil posisi di politik karena jujur milenial ini kan apatis nih sama politik, ya kan. Gimana kalau mungkin kita lihat tuh politik sekarang hancur-hancuran gitu loh, maksudnya ya kita lihat lah korupsi di mana-mana ini segala macam. Dengan masuknya kita semoga membantu membawa perubahan di dalam situ gitu loh. Jadi nggak ada lagi, karena gini, kita ini penerus bangsa. Kalau dari kita aja yang milenial udah nggak peduli, nggak mau, siapa lagi? Gen Z apalagi gitu kan. Nah sedangkan ini aku ngomong agak kompleks gitu. Anak-anak muda sekarang tuh males di dalam negeri kerja. Mereka tuh kayak, di luar negeri enak ya gitu. Itu sih menurut aku kurangnya Indonesia melihat SDM kita sendiri. Nah, kita bisa di-appreciate kalau misalnya kita udah keluar negeri dan balik lagi gitu kan. Nah, itu terus juga
aku pengen tuh anak-anak muda sekarang yang kreatif. Aku akuin anak muda sekarang tuh sangat Inisiatif, kreatif, inovatif banget. Inovatif. Bahkan maksud aku Bangun Indonesia. Yes, itu maksud aku kita di luar negeri aja, maksudnya gini, kita remote kerjanya udah mulai remote Iya, kan. betul. Mereka di luar negeri atau lagi jalan-jalan atau lagi healing, tapi mereka bisa sambil dapat duit gitu. Iya. Nah zaman kita kan enggak gitu kan. Nah saat terakhir tuh gini, aku ngelihatnya emang Indonesia tuh kayak satu IKN tuh udah bagus gitu kan. IKN udah bagus, itu kita dukung menurut aku. Menurut aku itu kita dukung membawa perubahan lebih baik dari untuk Indonesia karena kan kita menuju Indonesia emas kan di tahun 2029 itu. Nah, nanti dan itu kalau dari aku pribadi mendasar adalah aku pengen ngebantu lebih banyak orang lagi. Kalau kita personal bantu orang kan sedikit ya, tapi kalau misalnya kita di dewan itu kan kita lebih kompleks gitu ngebantu orang dan bukan cuma ya nggak terbatas gitu. Ya, ya biasa kan gitu ya. Orang yang sudah duduk di legislasi pasti kan ya bisa membuat suatu perubahan melalui kebijakan-kebijakan, ya kan melalui merancang undang-undang gitu kan, supaya menciptakan Indonesia lebih baik lagi menjelang tahun emas. Ini kan generasi Gen Z ya, yang memang harus dipersiapkan dari sekarang ya. Nah, itu saya setuju, sepakat lah gitu. Nah, ini kan milenial semua gitu loh. Yang saya mau tanya, ketika sudah memutuskan mencalonkan menjadi anggota legislatif, kan nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Artinya harus ada pendukung. Nah, pendukung ini kan pasti tim sukses atau relawan lah di belakang-belakang kita. Nah, kalau Unive ada relawan, ada punya tim? Tim kebetulan saya punya basis, karena saya juga ketua dewan kan, saya memiliki basis di sektor pertanian, pekerja, guru, dan beberapa komunitas, otomatis mereka yang bekerja. Dan kebetulan juga sebelum saya mencalonkan diri, saya berdiskusi dengan mereka. Oke. Karena kebetulan kan mereka main di serikat buruh ya, aktivis gitu, ya. Karena kalau tidak tanpa dukungan mereka, saya tidak mau maju juga. Ini untuk bersama, walaupun juga saya melihat potensi banyak yang harus digali, makanya saya juga berminat, tapi karena dukungan artinya basis yang selama ini sudah ada, coba diperdayakan ya? Ya, betul. Basis milenialnya ada? Ada basis milenial. Oke, ada? Ada. Dominan mana? Milenial sama basis yang udah ada? Sebenarnya kan memang sangat terbanyak di milenial ya daripada aku ya. Cuma karena kebetulan saya serikat pekerja dan buruh, otomatis kebanyakan dari pekerja. Mungkin saya bisa mensosialisasikan ke ibu-ibunya untuk mengajar anaknya. Iya, betul. Nah, kalau Kak Rama, ini juga Kak Rama kan salah satu tokoh lah di organisasi kepemudaan lah, artinya aktif lah ya di kepemudaan yang saya tahu itu punya basis sangat kuat, ya kan? Karena saya berteman dengan mereka gitu ya, jadi basisnya abang juga di situ ya. Jadi basisnya apakah manfaatin basis itu ataukah membentuk relawan sendiri? Semua aku mainkan. Semua diberdayakan. Semua dari partai, terus juga organisasi-organisasi. Saya kan organisasi nggak satu aja gitu. Terus relawan, kebetulan juga banyak yang ngebantu gitu kayak Kak, aku mau bantu di sini. Oke ya. Nah, itu alhamdulillah semua itu bersinergi gitu. Bahkan maksudnya banyak yang ngajak untuk collab gitu, collab bareng gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalnya dibilang tim itu sudah alhamdulillah terbentuk gitu. Tinggal kita main di bawahnya aja gimana. Nah, kalau kebetulan aku juga kan di TPN. Ya, jadi jubir. Jadi gini ya, udah ngerasa badan tuh satu tapi otak di mana-mana gitu. Jadi Sobat Bambol, saya serem juga ternyata saya undang jubir TPN. Keren. Oke, Sobat Bambol, kita lanjut lagi. Tadi ada komersial break ya yang lewat, jadi kita lanjut. Ini masih seru-serunya sebenarnya tadi masalah kita bicara basis ya, basis yang terutama ini kan milenial gitu kan. Ini basis milenial terus mewakili perempuan gitu kan. Nah, bagaimana memadukan itu dari Kak Rama tadi? Kalau aku sendiri kebetulan di Hanura, ketua milenial Serikandi Hanura. Makanya aku sangat aktif untuk milenial, dan kalau untuk perempuannya ya kita merangkul lah semuanya gitu kan. Nah, untuk di
milenial itu karena sekarang calon pemilih kita hampir 50% itu milenial, makanya kita memberdayakan terus gimana cara kita untuk milenial ini sama Gen Z nggak apatis lagi sama politik, ya kita yang aku harapkan mereka mau bergabung bersama kita. At least kalian tuh mau belajar untuk berpolitik. Tahu gitu politik itu dasarnya apa. Emang politik kita, ya saya termasuk lah sama kayak kalian juga. Apatis juga tadinya. Cuma kan kalau bukan dari kita perubahannya, kapan lagi? Betul, setuju. Oke. Apa namanya? Kita kembali lagi ke tema berikutnya nih. Ini tentu kan ketika mencalonkan sebagai calon anggota legislatif itu pasti kan punya misi, punya visi gitu, program unggulan ya yang ditawarkan kepada yang akan memilih nanti supaya mereka tertarik ke kita gitu. Kalau dari sekarang ke Kak Rahma nih, apa sih program yang ditawarkan mereka supaya mereka mau memilih Rama gitu Kak Rahma gitu? Kalau aku pribadi ya lebih gini, milenial nih, aku jujur aja ya, kita tuh udah nggak makan sama janji-janji gitu. Maksudnya semua orang juga janji-janji kok, apalagi kalau kita datang nih ngomong, saya tuh bawa program A, B, C, janji saya tuh ini gitu. Nah, itu tuh kayak, bullshit lah, sorry ya, maksudnya kayak gitu, omong kosong lah gitu kan. Nah, tapi sekarang yang aku lebih kayak bersosialisasi sama mereka maunya apa gitu. Nah, kita dengarkan, sebenarnya tuh konstituen itu cuma butuh didengarkan. Ya, didengarkan mereka, saya maunya A, B, C gitu. Nah, kita duduk bareng sama mereka, kita cari problem solve-nya apa, lalu kita fix it, udah gitu aja. Betul, sama kayak gitu Unive? Aku? Visi-visi program yang ditawarkan? Banyak visi-visi program ditawarkan. Untuk saya, kalau saya mungkin tidak hanya di milenial ya Bapak ya, untuk umum juga gitu. Dari segi perekonomian, konsentrasi dan lebih ke kreativitas perekonomian, UMKM, dari bagaimana agar anak muda itu lebih mencintai produknya. Jadi yang mana di Sumbar itu kan mereka seperti punya kedaulatan sendiri ya. Jadi kita tidak lebih mengadopsi gimana kita mengembangkan diri sendiri UMKM-nya. Terus juga dari segi pendidikan, dari segi sektor pertanian, yang mana 70% di Sumbar itu pertanian. Oke. Enggak, saya gini kan, apa namanya, kadang kan saya baca nih, kelihatan lah di pinggir jalan segala macam kan, mereka udah mulai pasang banner dan dengan berbagai macam warna. Nah, kadang saya suka baca mereka hanya menjual tagline-nya doang gitu, tapi sebenarnya mereka nggak bisa menyentuh apa sih yang dibutuhkan masyarakat gitu kan. Kayak tadi kan misalnya Kak Rama, ini milenial udah apain gitu kan. Nah, kebutuhan mereka kan harus dibaca gitu. Sama basisnya serikat buruh, apa sih yang dibutuhkan buruh kan gitu. Jangan cuma tagline doang, tapi kalau nggak menyentuh buat apa? Kebetulan saya juga, kebetulan saya kan aktif di Sumbar juga ya. Saya juga menjalankan beberapa program di instansi, tapi nggak mungkin disebutkan di sini ya. Jadi kan nggak mungkin disebutkan di sini. Dan itu bisa nilai jual saya untuk orang-orang tahu kalau saya tidak hanya omongan, pembuktian ada gitu. Dan saya untuk sosialisasi sangat benar-benar turun ke pelosok-pelosok. Karena dapil saya kan mulai dari Pariaman sampai ke Payakumbuh. Dari sektor pertanian, saya mengakomodir instansi, tidak satu instansi. Apa yang dibutuhkan dengan kebutuhan di ranah Minang, saya akan urus di pusat. Itu salah satunya. Dan otomatis saya punya nilai jual di sana. Iya, betul. Ada pembuktian. Betul. Nah, yang sangat menarik adalah gini, kan dapilnya luas. Kak Rama juga luas lah, apalagi harus ke Pulau Seribu kan, ada tantangan sendiri lah. Kita kan harus bisa pandai membaca isu sosial nih yang ada di Kepulauan Seribu, yang ada di dapil kita lah, yang ada di Sumatera Barat gitu loh. Nah, supaya apa? Kan akhirnya karena kalau kita bisa membaca isu sosial yang ada di sana, artinya kan kita bisa membaca peluang. Nah, bagaimana bisa melihat isu sosial yang berkembang di masyarakat supaya kita bisa efektif merancang strategi kampanye? Sebelum saya ke dapil, tentu saja saya udah mempelajari. Nah, mapping. Jadi, udah mapping dulu. Dan itu kan kita punya tim gitu, berapa. Maksudnya udah ada korwe, korcap, korwil gitu kan. Nah, maksudnya itu udah sampai ke kayak gitu. Jadi aku juga ada posko kan. Nah, aku punya 18 posko.
Oh. yang tersebar di 3 tempat itu gitu. Jadi tiap tempat itu udah ada poskonya, jadi bisa langsung aja datang, dan aku juga punya call centernya. Jadi tinggal hotline call ya, center. hotline-nya. Jadi misal mau ngobrol sama aku juga seminggu sekali pasti aku datang ke tempat-tempat itu kok. Jadi siapapun yang mau ketemu sama aku bisa di situ gitu. Jadi kita memang sudah terstruktur, maksudnya kapan aku harus turun ke sana, ke posko-posko ini, dan aku juga harus grassroots ke bawah, itu kan hampir setiap hari juga gitu. Iya sih. Halo, Be? Mana? Ini, Be? Memanfaatkan yang ada tentunya, karena kan sudah ada DPC-nya, jadi bisa difungsikan fungsional semuanya. Aktif di medsos berarti ya? Medsos diaktifkan ya? Itu Sangat. dipakai sebagai alat ya? Ya, Oh iya, saya di buzzer kok. kan kita sekarang zaman era digitalisasi ya, Iya. pastinya wajib itu. Nah, punya akun khusus berarti ya? Untuk nama Karama atau nama V, punya akun khusus nggak? Bahwa ini loh akun saya sebagai calegnya gitu, supaya calon pemilih ini tahu gitu loh. Aku punya. Dan itu Instagram masih saya pegang sendiri. Jadi ya admin siapapun sendiri. yang komen, yang DM itu saya bacain. Tapi maaf mungkin nggak saya balas satu-satu. Cuma biasanya saya tuh tanya jawab di situ. Tapi yang kalau TikTok itu dipegang sama admin. Saya sesekali lihat aja. Nah kalau di TikTok Apa aja? itu saya udah IG, TikTok, Instagram, TikTok, YouTube. Yang YouTube. aktif tuh 3 itu. Facebook? Enggak. Itu bohong ya, jadi kalau ada yang nama aku tuh bukan saya. Itu fans itu nggak apa-apa. Apa tadi? Hati Nurani Rahma, Ya. fans club. Kalau di TikTok sih yang sampai ratusan, ribuan itu sempat viral berapa. Nah, sama Islah keren. Bahrawi juga sering di repost gitu-gitu. Iya, saya nama belakangnya ini sih Baju Biru kan nama besar nih, saya hafal banget tuh. Kalau apalagi VV ini Sarbu Musi ya. Sarbu Musi itu identik dengan PKB ya. Ya kan basisnya juga kuat juga PKB gitu. dan Nah, NU. sama media sosialnya itu semua komplit. Komplit. Dipegang sendiri adminnya atau punya tim? Saya sendiri kebetulan. Oh. Kadang sama tim Keren. juga, cuma lebih afdol karena demen baca ya. Jadi mending saya sendiri aja. Ini udah minggu kedua ya kampanyenya? Lebih. Mau masuk ke Ini minggu ketiga udah ya? hampir kurang dari 60 hari ini sekarang. Saya mau tanya, udah berapa kali turun ke dapil? Sering. Itu nggak usah ditanya. Udah berapa kali turun ke dapil? Udah nyebrang ke Pasar Ribu? Udah. Udah. Tapi Tapi berapa kali bolak-balik ke Sumatera Barat? Baru satu kan banyak tugas Baru negara. satu. Kan tugas negara Berarti banyak tim yang banget. kerja. Iya, betul. Nggak apa-apa, yang penting timnya kuat. Yang penting timnya kuat gitu loh. Nah, Jangan. tim yang kuat ini kan itu kan harus diberdayakan supaya strateginya Harusnya dapat. saya satu Pak, karena nunggu Bang Sony nih. Saya kesini nih, karena Jadi nyalain jatuhin Satu, aja. plus Keren. karena saya udah ditelepon sama di Sumbar kan. Harus Bu, segera turun. kapan nih perhatiin kami gitu kan. Saya nggak tega ya. Kebetulan kan saya udah selesaikan tugas-tugas negara semuanya yang di Jakarta, jadi harus Iya. kembali ke habitat. Ini ada ini rada sensitif sedikit nih kan, rada menggigit gitu. Ini kan perlu memberdayakan relawan, harus bolak-balik ke dapil, ya kan, perlu logistik yang kuat. Pasti bahas logistik nih. Saya udah tahu nih. Logistiknya dari mana sih? Aku pas duluan itu. Hah? Bupos Saya duluan. ini dulu deh Logistiknya dari kalau mana? ini. Saya apalah bupos duluan lah. Enggak lah. Ayo Ibu, lanjut. Aduh, logistiknya dari Dari mana? yang tahu dulu. Apakah ada sponsor? Apakah dari pribadi? Apakah ada bantuan dari partai gitu loh? Sponsornya dari Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Kalau Karawang gimana? Aku Eh, personal. Personal. Sendiri. Sampai detik ini sendiri. Pasti. Nggak ada bantuan parpol. Ya, Sama sekali. yang penting Cuma- yakin lah. Kita memanfaatkan itu, makanya anak muda. Bangun link sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Itu betul, setuju. Kalau bisa di umur 40 kita udah santai hidupnya. Iya. Gitu ya, kita bangun-bangun Di kita wira masih usaha. megang kamera ya. Enggak, maksudnya gini, mumpung kalian masih muda, Iya, betul. nggak mungkin kita kerja selamanya itu. Iya. Betul. Itu nggak mungkin gitu. Jadi even nanti kita kerja setelah 40, cuma kita udah punya
pegangan untuk hidup gitu, nggak yang harus 9 to 5 tiap hari, kan kasihan juga keluarga kita gitu. Nggak pakai usaha bisa kok, gimana caranya ya kayak tadi aku bilang remote itu kerjanya. Berarti betul. bertolak belakang dengan program pemerintah yang sekarang nih. Karena yang baru saya dapatkan ada program bagaimana di usia tua masih produktivitas. Bertolak belakang berarti. Oh iyalah, produktivitas harus jalan terus. Tapi itu belum disahkan, itu Bukan, masih maksudnya gini, produktivitas itu harus gitu, karena Harus. kalau kita orang biasa udah kerja terus nggak kerja, itu yang ada sakit. Oh, yang ada sakit. Jadi otak gitu tuh mesti berjalan, cuma maksud aku fisiknya. Aku sih Iya. jujur ya, bolak-balik Kalimantan tuh capek. Iya kayak saya aja kalau libur di rumah gitu jam 2, kok di rumah aja sih pengen keluar aja, bawahnya mau keluar aja karena biasa aktif di luar kan. Jadi kalau di rumah aneh juga sih gitu. Kalau ketemu sama keluarga, udah keluar gitu. Ujungnya nongkrong-nongkrong juga sih, ketemu teman-teman juga gitu. Tapi kan itu lebih fresh. ada manfaatnya. Oh, harus ada. Iya kan, ada Harus link, berarti harus kita ada. ngebuka. Ya kita bangun link lah. Gitu harus kalau ada. nggak bisa kenalan dong satu sama lain. Iya. Sebenarnya pengusaha juga bisa dibilang dari 100%, 70%-nya itu hahaha, sisanya meeting. Hahaha-nya itu tapi ngebuka jalur lagi, ini apa yang bisa kita kerjain kan Oh, gitu. iya. Betul. Maka HI-nya ada sesuatu emas, walaupun kadang kopdar aja bisa menghasilkan uang. Yes. Betul kan? Oh iya betul. Kalau betul. proyek tuh nggak perlu gede-gede, yang Iya, penting jalan. betul. Yang penting jalan. Yang penting produktif jalan terus ada pemasukan, ada cuan gitu loh. Ya kan? Nah, makanya nih ada satu pertanyaan nih. Ini kan ya yang untuk yang baru ya, untuk yang baru gitu. Ini kan para caleg yang baru di pemilu 2024 nih ya, itu kan banyak yang menilai lah, itu kan masih gamang gitu kan, masih gamang dan serampangan gitu loh, dalam menyesuaikan dirinya kepada para calon pemilih. Nah, bagaimana V atau Kak Rama menyikapi ini? Banyak yang menilai, ini serampangan banget nih cara dia sosialisasi gitu loh, nggak ada konsep lah gitu. Sebenarnya sih gini, kalau boleh jujur di 2024 ini kita tuh sebagai pendatang baru nggak ada waktu buat memperkenalkan diri gitu ya. Iya sih, waktunya terlalu sempit ya. Mepet banget. Nah, ini tuh yang diuntungkan adalah incumbent dan yang sebelum-sebelumnya sudah mau nyalek. Udah punya basis lagi ya. Jadi kan kita sebenarnya ya cuma ya udahlah kita tawakal aja, maksudnya yang penting kita insist dulu, bismillah dulu, gimana ceritanya nanti itu urusan belakang, yang penting kita kerja tulus aja dulu gitu. Sampai lagi ya sama. Kalau selampangan, saya punya prinsip tidak terlalu fokus dengan apa omongan sekitar gitu. Apalagi di daerah saya itu kan sumbernya hegemoni. Jadi saya lebih fokus dan pembuktian kerja aja. Dulu saja kita kerja aja, perubahan gitu. Ya. Nggak, soalnya gini, kenapa pertanyaan itu saya tampilkan ini? Soalnya kan ini kan berkaca di daerah saya, di daerah saya nggak usah sebutkan gitu. Banyak calon-calon anggota legislatif, dia butuh warga gitu. Nah kebetulan kalau dia butuh warga ke komplek itu, dia biasa ketemu saya, yang dicari saya gitu. Nah saya biasa akan tanya gitu, lu punya misi apa, punya visi apa, punya program apa yang mau tawarkan gitu. Karena mereka jawabnya ribet, gak karuan gitu kan. Kira-kira mau disampaikan apa gitu. Mereka menjawab aja muter-muter gitu. Terus Itu ciri-ciri politisi kan? Ya maaf ya, soalnya saya orangnya agak jujur. Nggak apa-apa, nggak lebar jujur gitu. Karena ketika saya tanya mau ngapain, mau ketemu warga mau ngapain gitu loh. Nggak, kadang saya pancing, mau cari aspirasi atau mau cari suara? Jawabannya apa? Kalau saya tanya, mau cari aspirasi atau mau cari suara? Kalau ketemu sama. Nah kalau Kapnek enggak saya cari suara. Gitu. Makanya, ini kalau saya boleh ini ya, kalau lagi nongkrong tiba-tiba ada orang datang senyum-senyum, berarti dia caleg. Iya benar. Iya benar, karena saya ini ada teman juga satu tim gitu. Kita lagi ngopi gitu, datang senyum-senyum gitu, Pak. Dia ngasih kartu nama untuk caleg gitu kan. Dia harus ketemu sama siapa gitu. Oh ketemu itu harusnya ketemu sama saya kan. Saya tanya, saya ajak ngobrol gitu. Banyak kan nggak nyambung gitu. Gitu banyak anaknya ini serampangan banget ya gitu kok asal bunyi gitu. Jadi saya maksudnya wah belum waktunya nih nyalek sebenarnya gitu. Kalau aku sebenarnya gini sih ngelihatnya, kalian ini punya hak membawa perubahan ini selama 5 tahun ke depan gitu.
Jangan disia-siain apalagi hanya karena uang 100-200 ribu itu please deh. 200 ribu tuh nggak ada apa-apanya sama 5 tahun ke depan gitu. Ini aku beneran ya ngomongnya, maksudnya sebelum kalian coblos itu cari dulu namanya di Google. Iya. Latar belakangnya dia kayak gimana, ininya apa. Kalau misalnya maaf dari Tapi di daftar itu nggak ada tuh beberapa caleg nggak mau ada latar belakang yang ditampilkan tuh. gitu ya. Di data yang makanya keluar itu ada komunikasi di digital. Jadi kita bagaimana kita kan ada. mengakses, Apakah Anda bersedia ditampilkan latar belakangnya? Ketika saya buka banyak yang nggak ada gitu. Gitu loh. Artinya kan kita nggak bisa, bagaimana cara kita mengenal caleg yang mau kita pilih kalau kita nggak tahu latar belakang dia. Nah itu salah dia sendiri gitu sih sebenarnya. Salah masyarakatnya sendiri. Kenapa dia nggak mau mengenal gitu? Kalau misalnya sekarang hidup ini cuma putih atau hitam, nggak ada abu-abu. Iya, enggak. Kalau menurut saya, pribadi saya kayak gitu. Kalau misalnya saya misal mau berbisnis sama bapak gitu, saya pasti nanya dong, namanya pembisnis maunya profit. Pasti, ya kan? Nggak ada pembisnis mau rugi gitu. Nah, jadi sebelum saya berteken kontrak sama bapak, saya mau tahu dulu nih bapak tipenya kayak gimana. Karena kita mau panjang, bukan mau sebentar gitu kan. Betul. Nah itu, jadi menurut aku kenapa hampir-hampir sama, karena ya memang kita harus tahu. Gini, kita milih pasangan hidup aja, itu mikirnya 1000 kali gitu. Ya kan? Iya. Apalagi buat negara ini, buat cucu kalian juga gitu loh. Betul. Sebenarnya kembali lagi ke masyarakatnya juga tidak open minded, tidak membuka diri gitu, mencari tahu. Nanti hanya bisa mengkomplain pemerintah, padahal mereka sendiri yang memilih. Itu sebenarnya gara-gara uang 200 gitu ya. 200, kalau nggak sembako gitu kan ya. Tapi untungnya di daerah saya hegemoni, tidak berpengaruh dengan uang. Iya, kalau aku makanya bilang sekali pakai uang. Ambil aja duitnya, tapi tetap pilih yang menurut kalian ini. Duitnya ambil dulu, milih belakangan kan. Juga kan orang nggak tahu kita milih siapa. Ya betul. Ini maaf ya, aku soalnya mulutnya agak begini. Gak apa-apa. Enggak, aku lebih enak begini, seru. Kita kan ngalir aja. Itu ciri khas dan harus. Iya maaf ya. Nah, kayak tadi ada nggak sih perasaan gitu kan, ini kan baru ya, Karama sama Ave kan baru gitu, ketika saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, ketika terpilih gitu loh kan, nah terus kan banyak masyarakat yang itu anggota DPRD itu kalau rapat, dia main game, nonton video, apa segala macem, dia bolos segala macem gitu, ada nggak sih, terus ketika nanti jadi apa sih gitu loh, buat menjawab pandangan gitu. Itu. Maksudnya gimana? Menjawab pandangan masyarakat bahwa dia terlalu kadang-kadang memandang itu yang udah kepilih aja begitu kok gitu, kadang-kadang kan nggak semua, saya nggak mengukur rata gitu. Akhirnya karena perlakuan atau attitude atau tingkah laku beberapa anggota gitu kan, yang membuat orang jadi segen gitu loh. Jadi ih kok gitu banget sih anggota DPRD gitu, kalau rapat jarang dateng gitu loh. Terus main game gitu kan, itu kan sempat viral kan itu. Menepas image negatifnya bagaimana ya? Artinya bagaimana menyikapi itu ketika nanti gue udah kepilih, gue nggak akan begitu gitu loh. Nah ini kan harus disampaikan kepada konstituennya Karama Salafi sendiri gitu loh. Kalau untuk saya, kembali lagi sama sebelumnya saya katakan, saya dengan pembuktian. Dengan pembuktian pastinya menepis image gitu, karena slogan sewaktu saya kampanye pasti saya mengatakan saya untuk ada di DPR di Senayan itu tujuannya untuk membawa suara Rahna Minang, aspirasi yang kalian inginkan gitu. Otomatis saya akan bersinergi bagaimana suaranya, aspirasi mereka ada akan terlaksana semuanya. Iya, sip. Ini terakhir ya, karena waktu kita sempit, Sobat Bantol. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Ketika kita melihat dapil kita, ketika kita melihat pemilih kita gitu, ada sebagian generasi muda yang masih belum menentukan pilihan. Banyak. Ya kan? Karena dia nunggu endingnya nih. Mungkin dia nunggu endingnya, mungkin dia nunggu. Karena kan di dapil itu kan nggak hanya Karama, nggak hanya Veja kan. Karena dia mesti nunggu. Siapa sih yang memang dia akan, artinya dia menunggu keputusan akhir nih, gitu. Belum menentukan pilihan, gitu loh. Nah, bagaimana caranya Rahma sama V merebut hati mereka? Akhirnya gue yang lo pilih gitu.
Yang sekarang mereka banyak belum tiduran, mereka masih nunggu gitu. Iya. Betul. Ya kan? Saya ngeliat Iya. karena ketika ngobrol itu enggak, gue belum mau milih, ntar aja Nggak lihat menunggu. gitu. Hanya ada 2 opsi. itu Bagaimana mereka itu. bagaimana meyakinkan mereka supaya oh ini ternyata benar yang gue tunggu gitu. Gimana, Mbak? Kalau aku ya, ya sama kayak tadi, Hmm. kita ajak dia bergabung di dalam politik supaya nggak apatis lagi. Terus kedua, kita rangkul. Sebenarnya, anak-anak ini cuma butuh dirangkul. Ya. Isunya apa sih mereka? Lapangan kerja gitu loh. Itu kunci satu itu aja. Mereka itu butuh lapangan kerja, hidup terjamin, hidup at least sejahtera gitu kan. Nah, gimana kita mensejahterakan mereka? Nah, kalau dari aku pribadi, kita kan udah pernah membimbing beberapa orang di belakang kita nih. Iya. Nah, jadi itu membuat patokan aku untuk oke, kita merangkul mereka, kita dengar aspirasi mereka apa, kita dengerin keluhan mereka apa, udah kita sosialisasiin gitu. Kalau aku pribadi, dan aku selalu ngomong gini ke konstituen, aku nih dipilih karena kalian gitu. Kalau misalnya nanti aku nggak benar, bikin petisi aja, turunin Siti Rahmayanti Bajeber, udah saya terima. Gitu. Karena berarti memang nggak ada kepuasan dari warga saya, gitu kan. Artinya kita harus fair ya. Oh berarti memang ternyata kita tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan pemilih kita. Iya harus fair. Yang sekarang fair nggak? Yang mana nih? Yang sudah terpilih, yang sudah duduk, yang sebentar lagi area incumbent naik lagi. Waduh, itu saya nggak tahu deh. Komen itu. Berat. Nggak ada komen. Nggak masyarakat melihat sendiri lah ya gitu loh. Kalau saran sih lebih Kalau, banyak harusnya untuk agar yang di Z ya berarti ya. Bagaimana dia bisa memilih, kita lebih banyak nanti mengadakan sosialisasi atau seperti kayak ada yang dicaimin, selepet gitu. Jadi mahasiswa itu sekalian diskusi, sekalian menentukan pilihannya. Gas, Ya, bagus nih. gas. Gas terus, caimin. Gas terus. Nggak artinya, ya berarti dia nggak memahami political marketing. Iya dong. Saya ekspor Ya kan? juga kan. Iya harus memahami politik marketing kan. Kalau nggak kita nggak memahami, bagaimana kita menjual diri kita orang untuk milih kita, Benar. gitu kan? Bagaimana Harus. kita menyampaikan aspirasi, gitu loh. Makanya aku bilang Ya. hidup ini cuma ada 2, putih putih sama hitam. Hitam. Nggak ada Jangan abu-abu. Kalau saya lebih Iya, nggak ada Betul. mundur. Betul. Udah gitu aja. Betul. Ini keren nih, tahu saya keren. Sobat Bampol, kita udah masuk ke season terakhir. Sampaikan sekali lagi, ini kan acara Bampol 24 ini kan akan kita tayangkan di YouTube, akan kita tayangkan di IG, di Facebook, di TikTok punya Ina News. Tentu kan nanti teman-teman pemirsa yang mungkin ada di dapilnya Kak Rahma atau Unive gitu loh. Nah, artinya ini saya kasih kebiasaan nih, ekspresikan kampanye gitu. Supaya yang tadi bahwa lu kalau nggak suka sama gue nggak suka, lu kalau sama gue ya lu pilih gue dan apa yang gue janjikan gue akan jalankan. Nah sekarang bagaimana caranya sampaikan ke pemirsa Unive sama Karama, campaign lah sekarang, apa yang mau sampaikan ke calon lah. Gitu. Ayo, Kak. Ayo. saya. Iya dulu aja Pak. Oke. Saya dapil. Bangkit. Saya dapil Sumatera Barat 2, nomor 3. Bangkit, solid menang untuk Ranah Minang maju bersama. Maka pilihlah saya. Oke Sobat Bampol, tadi Sobat Bampol 24 tadi itu adalah campaign dari Unive yang kebetulan ada di Dapil Sumatera Barat 2, PKB 1. PKB 1, nomor urut 3. Coba ulangi. Enggak apa-apa. PKB 1. Solid, bangkit, menang untuk Ranah Minang maju bersama. Jangan lupa pilih saya nomor 3. Keren. Cep, keren. Sumatera Barat ya. Nah, sekarang Sobat Bampol coba kita dengarkan bagaimana Kak Rahma mengkampen dirinya. Aku sih biasa aja ya, natural aja. Halo, saya Siti Rahmayanti Bajeber, saya dari Partai Hanura nomor 10, saya nomor urut 2, Dapil Jakarta 3, DPR RI, Jakarta Barat, Utara Kepulauan Seribu. Yang aku harapkan kalian mau bergabung sama kita di politik. Kalau kalian nggak mau bergabung pun, at least tahu. Karena kalian ini penerus bangsa, kalian juga punya hak untuk
membangun negeri ini lebih baik lagi. Jadi apapun masukan kalian, terus aspirasi kalian, aku punya call center, aku punya Instagram, TikTok, dan YouTube, itu kalian bisa mampir ke situ, kita sediain waktu untuk ketemu dan ngumpul bareng. Jadi intinya gini, kita sebagai dewan itu dipilih sama rakyat. Kalau dewan aja tutup telinga, nggak mau denger rakyat atau nggak mau mengaspirasikan suara rakyat, mending nggak usah. Keren, Sobat Banpol. Terima kasih. Jadi itu, Sobat Banpol, tamu hebat saya, wanita-wanita hebat dari Indonesia, dari Jakarta, dari Sumatera Barat. Nah, semoga apa yang mereka sajikan, apa yang mereka katakan tadi, bukan sekedar janji, juga bukan sekedar narasi yang membius teman-teman pemilih untuk memilih mereka gitu. Karena mereka adalah wanita hebat yang punya konsep, yang punya program ya, yang bisa tadi membaca keinginan masyarakat supaya ketika mereka duduk sebagai anggota legislatif, mereka bisa mengerjakan apa yang mereka janjikan, melakukan perubahan, melakukan perbaikan untuk ke depan ya bangsa Indonesia, karena mereka berkeyakinan bahwa dari sinilah mereka bisa menuju bahwa Indonesia harus maju menyongsong generasi emas. Harus. Gitu ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih, tepuk tangan buat tamu hebat saya, Kak Rama dan Unive. Terima kasih juga Thank you. Pak udah Keren. undang kita.